Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Ramaditya Domas. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda, dan berikut 3 berita utama hari ini. 4 polisi diperiksa terkait kasus tewasnya seorang residivis saat penangkapan di kota Makassar. Polda Sulsel bersama unsur terkait gelar deklarasi pemilu aman dan damai tahun 2024 di Sulawesi Selatan. Dukung UMKM, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kunjungi jajanan kuliner di kota Makassar. Kita awali berita pertama saudara, sebuah tas berwarna pink yang tergeletak di pinggir jalan Oputo Sapaile, Kota Palupo Kamis siang menggegerkan warga. Tas yang dicurigai berisi bom ini membuat pihak pengamanan melakukan pengamanan sambil menunggu datangnya tim jihandak. Garis polisi dipasang Polres Palupo bersama TNI di sekitar lokasi penemuan tas koper berwarna pink. Hal ini dilakukan demi pengamanan karena masyarakat mencurigai tas berisi bom atau bahan peledak. Sembari menunggu tim jihandak, lokasi tas mencurigakan ini kemudian ditutupi terpal. Untuk menjaga keselamatan pengguna jalan, petugas mengalihkan arus lalu lintas ke jalan alternatif. Tas koper ini diketahui warga sejak Rabu malam, namun baru pada Kamis pagi dilaporkan ke polisi. Kami dapat laporan dari masyarakat, ada penemuan koper yang diduga bom. Kemudian kami lakukan langkah-langkah kepolisian, yaitu kita lakukan status quo dengan memasang polis line, kemudian kita pasang terpal karena mengingat di sini banyak masyarakat yang melihat supaya kita bisa minimalisir dari masyarakat yang melihat apabila nanti terjadi hal yang tidak diinginkan sehingga tidak terjadi korban. Dan jalur kami tutup sambil kami lakukan pengamanan di sekitar area sehingga kami datangkan pasukan brimob dari BPK ada sekitar 10 orang dan rencananya nanti dalam perjalanan hukum dari Marinir akan datang untuk evakuasi barang yang diduga bom, yakni koper yang berwarna pink. Malam waktu saya pergi beli gas, tepat pada setengah 9 malam, saya lihat lampu merah. Koper itu saya lihat, tapi bukan posisi berdiri, dia posisi tidur. Setelah saya pulang, ada teman nelpon, diajak pergi ke Jalan Lingkar nyanyi-nyanyi karena acara ulang tahun. Pas setengah 1 malam saya pulang, masih koper itu masih ada, masih dengan posisi yang sama berbaring. Kenapa tiba-tiba pagi tadi waktu banyak polisi, kenapa koper itu sudah berdiri? Itu yang saya lihat. Selanjutnya saudara, melakukan perlawanan. Seorang residivis di kota Makassar Rabu sore tewas dalam proses penangkapan. Unit Propam Polrestabes Makassar melakukan pemeriksaan terhadap 4 polisi yang terlibat dalam penangkapan tersebut. Video warga merekam peristiwa saat seorang residivis berbagai kasus pencurian tewas di sebuah gang di Jalan Tinumbu, Kelurahan Bungai Jaya, Kecamatan Bonto Allah. Belasan warga dan kerabat korban histeris saat melihat kondisi Darmawan yang berusia 47 tahun itu terbujur kaku. Diduga dalam penangkapan tersebut Darmawan melakukan perlawanan dan menolak untuk ditangkap oleh petugas unit Jatanras Polrestabes Makassar. Polisi menyatakan Darmawan merupakan residivis dengan 6 kasus pencurian dan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Makassar dan 1 kasus di wilayah hukum Polres Pelabuhan Makassar. Polisi belum mengetahui pasti penyebab kematian Darmawan. Namun kerabat Darmawan menyatakan Darmawan tewas karena mendapatkan penganiayaan dari 4 polisi yang melakukan penangkapan. Saya memang tidak ada di lokasi. Cuma saya pas posisi saya di jalan SMP 5, saya dengar lokasi, saya dengar berita. Nah, kayak begini katanya Om ini meninggal dunia karena dipukul. Terus dipukul dengan oknum. Berapa orang? Kalau soal itu saya tidak tahu, Pak. Tadi waktu dipukulin sementara apa ini korban? Sementara lagi duduk sama teman-temannya. Teman-temannya? Dipanggil keluar. Yang panggil siapa? Itu info yang saya tidak tahu dari oknum dari mana yang panggil. Nah setelah itu? Setelah itu yang saya dengar info dari warga katanya bagaimana dipukul atau bagaimana? Kayak begini ya dengar berita sudah meninggal.
Iya, meninggal di Nah, tempat. di tempat umum lah dipukulnya Iya. begitu. Kalau ada berapa orang? Ada berapa orang? Kalau yang mukul saya tidak tahu berapa orangnya. Tapi perkiraan jumlah orang yang kita dengar berapa? Nah, bilang orang warga 5 orang. Oh, 5 orang. 5 orang. Iya. Lihat dari ciri-ciri tubuh korban ada bekas lebam atau apa? Yang saya tadi lihat dengan mata kepala Iya. di rumah, saya lihat ada di sekitaran pelipis, di kaki, Iya, di sekitaran leher, leher. dada. Saya tidak tahu sempat saya mau buka di pakaian celananya, cuma saya karena terlalu mau cepat mau dibawa ke sini untuk Nggak diperiksa, sempat. jadi tidak sempat saya ini kata karena info yang saya dengar kemaluannya diinjak. Di mana pada kejadian pada pukul 16 yang mungkin ada viral tentang penangkapan pelaku kejahatan yang mengakibatkan pelaku ini meninggal di TKP, yang dimana dalam pelaksanaan penangkapan tersebut anggota dari Polrestabes mengamankan dari mana pelaku ini melakukan memberontak sehingga anggota reskrim ini mengamankan, namun tiba-tiba tidak sadarkan diri itu pelaku sehingga posisi kita tidak tahu pingsan, dan kemudian masyarakat melakukan penyerangan sehingga anggota tersebut menyelamatkan diri daripada serangan dari masyarakat. Adapun pelaku ini diamankan oleh Jatan Ras Polrestabes Makassar. Ya, ini ada 6 perkara, 6 LP, yang ada 1 di Polres Pelabuhan, ya, ada 6 di Polrestabes, dan pelaku ini juga residivis tahun 2021 pencurian handphone. Unit Propam Polrestabes Makassar melakukan pemeriksaan terhadap 4 polisi yang terlibat dalam penangkapan tersebut. Bidokas Polda Sulsel juga masih melakukan autopsi jenazah guna mencari tahu penyebab kematian korban. Adi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Selanjutnya, saudara, video pengeroyokan terhadap seorang perempuan oleh sejumlah perempuan lainnya beredar luas di media sosial. Peristiwa tersebut terjadi di lapak jualan Jalan Poros Pinran Rapang, Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Sidrap. Sebuah video penganiayaan terhadap Rahmaniar di lapak jualannya Jalan Poros Pinran Rapang, Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Sidrap oleh sejumlah perempuan lain viral di media sosial. Kapolsek Pancarijang mengatakan penganiayaan dipicu hal sepele dan bukan karena persoalan perebutan suami, karena terduga pelaku sudah tidak memiliki hubungan dengan suami pelapor dan sudah dibuktikan dengan surat cerai. Ketiga terduga pelaku pengeroyokan masih menjalani pemeriksaan polisi. Terjadinya kejadian penganiayaan ini adalah karena di mana ada salah satu istri pertama daripada pelaku, itu mereka mendatangi si pelapor untuk mungkin mengklarifikasi terkait mungkin ada sesuatu yang mereka bicarakan, namun langsung memukul pelapor sehingga rekan kedua yang si terlapor ini melakukan pencapakan rambut dan memukul korban di pipi kiri daripada pelapor dan leher, kemudian mencekik pelapor. Terkait dengan adanya pemberitaan kembali terkait dengan pelakor ini, itu kami bisa katakan bahwa itu bukan pelakor dengan melihat setelah kami adakan pemeriksaan baik itu pelapor dan terlapor, itu mereka masing-masing dapat memperlihatkan buku nikah dan buku akte cerai, sehingga untuk pelakor ini itu tidak ada hubungannya dengan pelakor karena masing-masing mereka sudah bercerai. Langsung dia pergi 2 orang. Sekalinya tidak lama kemudian berapa menit itu datang lagi.
3 orang baku gonceng langsung memukul di situ. Itu masalahnya apa? Masalah suami, Pak. Maksudnya? Itu Sinta kan dia punya suami. Ya, beristri kan sama kemanakanku. Ibu Tapi Niar. sudah cerai. Yang korban. Iya. Iya, sudah cerai. Sudah 2 tahun lebih, Pak. Makanya tuh kemarin saya kasih lihat dia surat bilang belum ada buktinya, kau bilangi kemanakan saya pelapor, karena ini ada suratnya orang sah menikah, ada surat nikahnya. Kenapa kau mau pukul orang sembarang? Dia tidak, diambil suamiku. Tapi pas dia pergi, saya tanya kemanakan saya, betul memang kamu ambil suaminya orang? Kenapa boleh ada buktinya kamu sudah nikah sama ini suamimu? Maka tidak, tante. 2 tahun lebih bisa sama suaminya, baru saya menikah. Itu dia ngomong kemanakan saya.